Lu pernah gak sih kepikiran kenapa game tuh bisa sepopuler ini? Maksudnya, ya lu lihat aja lah. Hampir semua orang sekarang tuh main game. Mulai dari mak-mak yang main Candy Crush, anak kecil main Roblox, dan para anak muda yang main Mobile Legends di tongkrongan. Belum lagi yang main game PC sama konsol. Nah, sekarang ayo kita bahas kenapa dunia game bisa sebesar ini. Sekarang gue tanya sama lu semua, lu main game tuh karena apa? Pasti kebanyakan dari kalian tuh jawabnya untuk hiburan atau pelarian dari realita. Tapi emang sih, dunia nyata tuh capek banget. Masalah cinta lah, tugas kuliah, deadline dari bos, overthinking, tagihan listrik, banyak banget lah. Game, tempat kabur yang paling aman. Lu gak perlu teriak-teriak keluhin masalah mental health. Main game tuh udah kayak tempat kabur, paling aman dan nyaman. Lu bisa jadi apapun di game. Meskipun ya selesai main game, lu ujung-ujungnya tetap stres juga. Tapi it's okay lah, ada sedikit hiburan, biar gak stres-stres amat. Jumlah pemain game di dunia ini aja mencapai 3 miliar lebih. Itu ibaratnya 40% lebih orang di dunia bermain game setiap harinya. Lo bayangin, 40%. Hampir setengah manusia bermain game setiap harinya. Alasan mereka bermain game pun beda-beda. Ada yang hanya sebagai hiburan, ada yang menjadi pelarian, dan juga ada yang untuk mencari uang. Grafik game sekarang tuh, wah, gila-gila banget lah. Dari kotak-kotak pixel, sekarang bisa sampai realistis banget. Contoh simpelnya, lu bandingin aja lah GTA San Andreas sama GTA 5. Grafiknya kan beda jauh banget tuh. GTA San Andreas yang grafiknya kayak kartun banget, dan GTA 5 ya masih kartun sih, tetapi jauh lebih realistis. Gerakannya halus, lag-nya cakep, suaranya impresif. Tapi ya grafik nggak menentukan segalanya sih. Lihat contoh Minecraft, grafik kotak-kotak, tapi banyak banget yang mainin. Bahkan menjadi salah satu game terlaris sepanjang masa. Tapi tidak bisa dipungkiri, grafik dari game bisa menentukan game itu laku atau enggak. Gue yakin lebih banyak orang yang bermain game seperti Counter-Strike 2 atau Valorant daripada orang yang bermain CS klasik atau Mario Bros. Bukannya ngejelekan game tersebut, tetapi zaman sekarang grafik game tuh ibarat hal yang wajib dalam sebuah game. Semakin bagus game tersebut, semakin banyak pula lah yang mainkan gamenya. Mungkin, kecuali Minecraft ya. Yo. Login ada banyak ya, tinggal sedikit banget, tinggal skin yang dikit, tinggal sedikit. Game tuh sekarang nggak sendiri lagi. Maksudnya kita bisa bermain secara online bersama teman atau mabar. Terkadang lo malah lebih deket sama teman mabar daripada teman di dunia nyata. Meskipun agak ironis sih, tapi faktanya seperti itu. Lo akan lebih fokus dengan teman online lo daripada teman asli lo. Karena menurut lo mereka lebih asik atau lebih mengerti diri lo daripada teman dunia nyata. Lo juga akan lebih sering berinteraksi dengan teman online lo daripada teman offline. Memang gak semua orang gitu, tetapi gak sedikit juga orang yang seperti itu. Apakah salah? Ya enggak lah, kan hidup-hidup lo, ngapain gua ngatur? Karena memiliki teman sefrekuensi itu enak. Lu ngajak mabar dianya ayo. Lu diajak mabar juga ayo. Dan banyak juga loh yang nemu jodoh dari game. Awalnya ya cuma main-main biasa, lama-lama jadi deket dan saling suka karena memiliki hobi yang sama. His adversary would be a magical conversion of a 2v4. Paper X, do it all!
The Princeton was promised to finally be crowned Paper X, the Monsters Toronto champions. Yes! Indonesia berhasil membawa kembali MSC ke Indonesia. Onyx Esports. Lu ngira game itu cuma buat main-main? Ya emang sih, tujuan awal dari game memang untuk main-main. Tapi kalau lu nganggapnya cuma buat main-main, itu salah sih. Karena untuk sekarang, industri game tuh lebih gede dari film dan musik. Ada streamer, e-sport, content creator. Sekarang lu bisa cari nafkah dari main game. Dan kebanyakan orang-orang, apalagi anak muda zaman sekarang, cita-citanya itu jadi pro player atau streamer game. Ya nggak salah sih. Tapi jadi pro player dan streamer itu nggak semudah itu. Emang cuannya gede banget dari game, tetapi perjalanannya nggak akan mulus. Banyak juga orang yang membuat pekerjaan ilegal dari game. Contohnya jual beli akun, jasa joki, dan mereka pun ngerasa nggak bersalah atas tindakannya itu. Game itu hidup 80% karena komunitasnya. Kadang official atau developer game itu dinilai lambat atau monoton waktu memberikan update. Komunitas game lah yang berperan penting dalam perkembangan game tersebut. Iya, gue tahu. Tanpa update dari developer, game nggak akan berjalan. Tetapi tanpa komunitas, game nggak akan hidup. Kita ambil contoh Minecraft. Dulu banget pada tahun 2018 sampai 2020-an awal, Minecraft tuh mengalami stuck, atau bisa dibilang mulai menurun lah. Tetapi semenjak kemunculan YouTuber yang bernama Dream, yaitu salah satu konten kreator Minecraft, yang membuat video Minecraft Manhunt, Minecraft mulai populer lagi. Banyak juga kreator-kreator game yang mempopulerkan game. Kita ambil contoh di Indonesia, game kesayangan kita semua, Mobile Legends. Salah satu game mobile terlaris di Indonesia. ML tanpa komunitas nggak akan bisa seramai sekarang. Lu lihat aja. Itulah hebatnya komunitas game, yang bisa bikin gamenya hidup. Komunitas game adalah aset paling penting dalam game. Mereka memang bukan karakter atau developer dari game, tapi mereka adalah elemen penting dalam game. Game sekarang tuh inklusif banget. Mau pakai HP, laptop, konsol, semuanya bisa. Dan banyak juga game gratisan tapi seru. Contohnya ya Mobile Legends, gamenya gratis tapi seru. Yang bikin gak seru ya cuma player yang drag system aja. tapi at least seru lah. Apalagi ML bisa dimainin sama temen. Beuh, seru banget. Nggak cuma ML sih, ada juga kayak PUBG dan game-game mobile gratis lain. Game PC atau konsol juga ada beberapa yang gratis dan seru. Contohnya Valorant. Tuh game gratis dan seru banget. Kalau lu suka game tactical shooter, lu mainin lah game itu. Tapi kalau lu punya PC ya, kalau nggak punya ya nggak bisa. Game berbayar juga tambah seru lagi. Contohnya CS2, FIFA, Minecraft. Tuh game seru-seru loh. Meskipun berbayar, tetapi worth it lah. Cuma bayar sekali doang. Ya kecuali FIFA ya. Biasa lah ya. Jadi kembali ke pertanyaan awal. Kenapa game kok bisa sepopuler ini? Karena game itu lengkap. Bisa jadi tempat kabur, tempat seru-seruan, tempat cari temen, bahkan tempat nemu masa depan. Di dunia game, lu bisa jadi siapapun yang lu mau. Tapi jangan lupa ya, ini cuma game, hanya ilustrasi yang gak nyata. Ya meskipun kayak nyata sih, tapi ingat, ini hanya game. Ini hanya game, lu punya dunia nyata sendiri. Jangan jago di game doang, tapi di dunia nyata lu cupu. Kalau lu suka konten ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman mabar lu.
Dan see you next time. Bye-bye.